Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aulia Putri dengan NPM 2412100059 dari kelas AS 24 PB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pendidikan agama Islam, yaitu demokrasi dalam perspektif Islam. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan juga kratos artinya pemerintahan. Jadi dalam segi bahasa, demokrasi adalah pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan negaranya. Lincoln menyatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan konsep dinamis dan multi-interpretatif dan dapat berkembang sesuai konteks dan kondisinya. Kemudian bagaimana demokrasi dalam perspektif Islam? Istilah demokrasi ini bukan berasal dari Islam, namun ada unsur-unsur kesamaan sebagaimana pernyataan Ahmad Shauqi, yaitu apa yang disebut kemerdekaan di Eropa adalah sama dengan apa yang didefinisikan dalam agama kita sebagai keadilan, hak musyawarah, dan persamaan. Karena aturan kemerdekaan dan demokrasi terdiri dari pemberian keadilan dan hak rakyat, peran serta bangsa dalam membentuk nasibnya sendiri. Kemudian padanan kemerdekaan dalam Islam adalah kebaikan budi dan kasih sayang atau rahmat, dan padanan demokrasi adalah saling mengasihi atau tarahum. Kemudian ada konsep demokrasi dalam Islam. Yang pertama adalah syuro atau musyawarah. Dalam kaidah syuro diperhatikan pentingnya bertukar pikiran, berkonsultasi, dan bertukar pendapat mengenai permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua ada ijma atau konsensus, adalah sistem yang mengakui suara rakyat mayoritas atau suara yang paling banyak. Kesepakatan ini merupakan konsep penyelesaian resmi dalam hukum Islam. Yang ketiga ada ijtihad atau penilaian interpretatif murni. Tuhan hanya mewahyukan prinsip-prinsip utama dan memberikan manusia kebebasan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan arah sesuai semangat dan keadaan zamannya, menurut Khursyid Ahmad. Kemudian kita masuk ke dalam ciri-ciri demokrasi dalam Islam. Yang pertama ada satu, berada di bawah payung agama Islam. Yang kedua, rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasi menurut nilai Islam. Yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah. Yang keempat, suara mayoritas tidak bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah. Yang kelima, musyawarah hanya berlaku pada persoalan ijtihad. Yang keenam, produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh bertentangan dari nilai-nilai Islam. Yang ketujuh, hukum dan kebijakan harus dipatuhi semua warga. Kemudian ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama ada syura, yaitu prinsip tentang pengambilan keputusan secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Kemudian ada adalah yaitu keadilan dalam menegaskan hukum, termasuk merekrutmen jabatan harus dilakukan secara adil. Kemudian ada musawah, yaitu kesejajaran, tidak ada pihak yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Kemudian ada al-amanah, yaitu pemenuhan kepercayaan yang telah diberikan oleh seseorang. Kemudian ada al-musliyah, yaitu sikap tanggung jawab. Kemudian ada al-huriyah, yaitu kebebasan, artinya masyarakat diberi kebebasan dalam berpendapat. Kemudian ada perbedaan demokrasi dengan Islam, yaitu demokrasi hanya untuk dunia, sedangkan Islam untuk akhirat, sampai akhirat. Kemudian ada kekuasaan tertinggi dalam demokrasi dipegang oleh rakyat, sedangkan dalam Islam dipegang oleh Tuhan. Kemudian ada tempat kembalinya urusan dalam demokrasi, yaitu suara mayoritas, sedangkan dalam Islam Tuhan. Kemudian yang terakhir ada kebebasan demokrasi, yaitu mutlak, sedangkan kebebasan Islam tidak mutlak. Kemudian ada pandangan tentang Islam dan demokrasi. Islam tidak hanya mengajarkan tentang keimanan dan juga beribadah, tetapi Islam mengajarkan tentang tata cara berbangsa dan bernegara. Islam dipandang sebagai alternatif terhadap demokrasi. Ada demokrasi yang ada dalam Islam jika didefinisikan secara substantif, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan negara sebagai terjemaah dari kedaulatan rakyat. Yang ketiga, Islam adalah sistem nilai yang demokrasi, dilihat dari prinsip syura atau musyawarah, ijtihad, dan ijma atau konsensus. Nah, lalu bagaimana demokrasi yang sudah
dijalankan di Indonesia saat ini. Demokrasi yang sudah dijalankan dalam Indonesia saat ini yaitu tercermin dari pemilihan umum dan juga musyawarah yang sering dilakukan untuk mencapai mufakat. Di mana dalam pemilihan umum ini sistemnya suara yang paling banyak adalah yang memenangkan pemilihan ini. Namun ada beberapa yang perlu diubah menjadi lebih baik, yaitu yang untuk lebih diawasi untuk pemilu kedepannya, untuk agar demokrasi di Indonesia berjalan lebih baik lagi, yaitu pengawasan yang perlu diperketat agar tidak terjadinya suap menyuap dalam pemilu yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.